Boom! Begitu pedang kecil itu lepas dari telapak tangannya, Xiao Chen mendengar suara gunung pecah. Dari tengah gunung setinggi 1.000 meter hingga puncaknya, telah hancur total. Gemuruh. Namun, itu bukanlah akhir dari semuanya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bagian bawah yang tersisa saat banyak batu berguling ke bawah. Setelah beberapa saat, bagian bawah gunung juga hancur. Pedang mini itu telah mengubah gunung setinggi 1.000 meter menjadi dataran datar. Xiao Chen tampak tercengang saat dia melihatnya. Dia tidak menyangka pedang mini itu memiliki kekuatan sebesar itu. Dia bergumam, ini adalah kekuatan senjata rahasia tingkat medial. Ketika lengah, ia bahkan bisa membunuh setengah langkah marsial monark secara instan. Pedang mini itu bersiul saat terbang kembali. Cahaya yang sebelumnya menyala sekarang redup, dan tampak agak ilusi saat terbang kembali ke telapak tangan Xiao Chen. Jejak lemah esens mengalir di tubuh Xiao Chen dan berkumpul di telapak tangannya, perlahan-lahan mengisi pedang mini ini. Sepertinya tidak mungkin menggunakan kekuatan penghancur semacam itu dengan sangat cepat. Namun, mengingat kekuatan penghancurnya, Xiao Chen tidak membutuhkan pedang mini ini untuk bisa menyerang terus-menerus. Pedang mini ini bisa menjadi kartu trufku yang sebenarnya. Saya harus memberinya nama. Aku akan menyebutnya Palm Sword. Saat Xiao Chen dengan santai memberi nama yang lebih cocok untuk harta karun rahasia ini, dia menyeringai lebar. Kekuatan Palm Sword ini luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen merasa percaya diri dalam menghadapi Raja Bela Diri setengah langkah. Dia merasa sangat bahagia. Namun, harta karun rahasia terakhir membuat Xiao Chen merasakan sakit kepala. Itu adalah helm hitam yang tebal. Rupanya, itu adalah harta karun rahasia tingkat medial yang defensif. Xiao Chen merasakan berat helm itu dan melihat dua tanduk di atasnya sebelum langsung kehilangan minat. Belum lagi tampilannya, hanya saja beratnya setidaknya 100 kilogram. Kecuali jika seseorang adalah seorang ksatria lapis baja berat di medan perang atau seorang barbar, tidak ada seorang pun yang akan tertarik dengan helm ini, bahkan jika helm tersebut memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Xiao Chen dengan santai melemparkan helm itu ke cincin semesta. Kemudian, dia menyelidiki dua item terakhir. Mereka identik. Itu adalah mutiara yang bersinar. Cahaya mutiaranya tidak redup dan tidak terang, itu ada di tengah-tengah. Xiao Chen merasakan esensi yang luas, menakutkan, dan murni di dalamnya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa, di antara benda-benda penguburan, nilai kedua mutiara ini adalah yang tertinggi. Bahkan ketika dijumlahkan, nilai dari manual rahasia dan harta karun rahasia lebih rendah dari mutiara ini. Namun, hal yang menyedihkan adalah pengetahuan Xiao Chen terbatas. Dia tidak tahu apa itu. Dia hanya bisa melemparkannya ke sudut cincin semesta untuk saat ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat pada saat ini, di sudut terpencil Pulau Qianren, sebuah gunung setinggi 3.000 meter mulai runtuh. Gunung itu sangat besar. Saat hancur, ia berguncang, menyebabkan tanah ikut berguncang. Gelombang besar muncul di laut sekitar Pulau Qianren, suara keras bergemuruh di telinga Xiao Chen. Xiao Chen menoleh dan melihat angin tinju tirani yang tak terhitung jumlahnya di dalam cahaya keemasan yang menyilaukan di kejauhan, menghancurkan gunung. Gunung yang tinggi itu tampak mengecil ukurannya di bawah hembusan angin kencang. Pukulan pertama, pukulan kedua, pukulan ketiga, pukulan keempat, pukulan ke-10. Setelah 10 pukulan mendarat, bagian atas gunung setinggi 3.000 meter itu dibiarkan kosong. Setelah cahaya memudar, Yue Chenxi perlahan muncul dan mendarat dengan kokoh di tanah. Xiao Chen telah menggunakan harta karun rahasia sebelum dia bisa meratakan gunung. Namun, pihak lain menggunakan kekuatan tirani miliknya untuk meledakkan separuh gunung. Kesenjangan yang sangat besar. Ketika Xiao Chen memikirkannya, Yue Chenxi juga bukan jenius terbaik di benua itu. Dia hanya menduduki peringkat 50 besar kompetisi pemuda 5 negara. Hal ini menimbulkan ketakutan di hati Xiao Chen. Yue Chenxi sudah sekuat ini. Kalau begitu, seberapa kuatkah 10 jenius teratas? Xiao Chen menarik pandangannya, matanya menunjukkan bahwa dia sedang berpikir keras. Dia berkata dengan lembut, ini sekitar 1 tahun menuju kompetisi pemuda 5 negara berikutnya. Saya harus pergi dan melihatnya jika saya punya waktu.
Xiao Chen tidak pernah meragukan bakatnya, dia tidak berpikir bahwa itu kurang dari yang lain. Yang dia kekurangan hanyalah waktu. Dibandingkan dengan para jenius puncak itu, Xiao Chen memulainya jauh lebih lambat. Meski bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan, jarak mereka masih jauh. Tidak mengherankan jika Yue Chenxi berhasil menerobos ke Raja Bela Diri kelas tinggi setelah dia memperoleh bunga fajar. Terlebih lagi, Yue Chenxi ini lebih muda dari Xiao Chen. Mengingat budidaya Yue Chenxi, para jenius lainnya harus menjadi Raja Bela Diri kelas tinggi atau Raja Bela Diri setengah langkah. Saya harus maju ke Martial King dengan cepat. Xiao Chen merasakan perasaan mendesak di hatinya. Pertemuan kebetulan di Pulau Qianren ini adalah kesempatan bagus bagi saya untuk mengejar mereka. Setelah Xiao Chen memberikan beberapa instruksi kepada Xiao Bai, dia mencari daerah terpencil di pulau itu. Dia berencana menjalani budidaya tertutup yang sebenarnya. Xiao Chen mengeluarkan semua ramuan roh yang meningkatkan budidaya dan menghitungnya. Ada total 28 batang obat roh yang berusia di atas 500 tahun. Xiao Chen tidak terburu-buru mengkonsumsi ramuan roh ini. Sebaliknya, ia terus memantapkan budidayanya sebagai Saint bela diri kelas tinggi, memberi nutrisi pada pusaran Qi di dantiannya dan membangun bendungan yang tepat untuk bertahan dari air banjir. Setelah berkultivasi selama 7 hari, Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya. Tingkat budidayanya sebagai seorang Saint bela diri tingkat tinggi sangat kuat, dan pusaran air Qi ungu menjadi sangat tangguh. Pusaran air Qi seharusnya sudah mampu menahannya, sekarang saatnya meminum ramuan roh itu untuk meningkatkan budidaya. Xiao Chen bernapas, dan dia mengambil Snow Ginseng berusia 500 tahun dari tumpukan Spirit Herb. Jika Xiao Chen dapat sepenuhnya menyerap energi obat dari Snow Ginseng yang berusia 500 tahun, secara teori, ia akan memperoleh budidaya selama 10 tahun. Namun, hanya sedikit orang yang mengetahui cara mengonsumsi Snow Ginseng yang benar. Sulit untuk menahan semua energi obat dalam prosesnya. Oleh karena itu, sudah cukup mengesankan bagi kebanyakan orang untuk mendapatkan 6 atau 7 tahun dari 10 tahun yang mungkin. Mencapai 8 tahun merupakan puncaknya, dan menerima 9 tahun adalah sebuah keajaiban. Namun, ada catatan rinci tentang ramuan roh ini di ringkasan budidaya. Jadi Xiao Chen tahu cara yang benar untuk mengonsumsi Snow Ginseng. Xiao Chen mengamati Snow Ginseng di tangannya dan membandingkannya dengan ginseng biasa. Lapisan es menutupi bagian luar Snow Ginseng. Ketika Xiao Chen memegangnya di tangannya, dia bisa merasakan sensasi yang menusuk tulang. Selain itu, ukurannya jauh lebih besar dari ginseng biasa. Xiao Chen memegang Snow Ginseng dengan satu tangan dan menghangatkannya sedikit, mencairkan embun beku dan meresap ke dalam Snow Ginseng. Embun beku ini adalah inti dari Snow Ginseng. Kebanyakan orang tidak menyadari hal ini dan kehilangan sebagian besar energi obatnya. Akhirnya, Xiao Chen memasukkan esensinya ke dalam ginseng salju, menghangatkan bagian dalam dan cairan es saat dia mencampurkannya. Tindakan Xiao Chen sangat lembut dan hati-hati. Jika dia melukai kulit Snow Ginseng, semua energi obatnya akan sia-sia. 10 menit kemudian, bagian dalam Snow Ginseng meleleh seluruhnya. Jika dilihat, tampak seperti sekantong kulit Snow Ginseng berisi cairan, itu kembung dan lembut. Xiao Chen membuka mulutnya dan meletakkan Snow Ginseng di lidahnya. Kemudian, dia menggunakan giginya untuk membuat lubang kecil di kulit dengan lembut. Ci. Ketika cairan yang mengisi Snow Ginseng menemukan jalan keluar, cairan itu langsung menyembur keluar, memasuki mulut Xiao Chen. Cairan obatnya sangat dingin. Aroma menyerang hidung, baunya sangat enak. Aromanya memenuhi indera Xiao Chen. Dia menyerap semua energi obat tanpa membuang setetes pun. Ledakan. Energi obat yang melonjak dari ramuan berumur 500 tahun mengalir ke tenggorokannya dan mengalir ke tubuhnya seperti sungai yang mengalir tanpa henti, bergerak di sepanjang meridiannya. Energi obat memenuhi meridian sempit. Saat energi obat mengalir, ada sedikit rasa sakit. Xiao Chen mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit. Untungnya, tubuh fisik Xiao Chen mengolah tulang harimau tendon naga hingga kesempurnaan kecil. Hasilnya, meridiannya lebih kuat dari kultivator biasa. Jika petani lain mengkonsumsi ini, mereka tidak akan berani mengkonsumsinya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Xiao Chen. Jika mereka menelannya dalam satu tarikan napas, ada kemungkinan mereka akan meledak dan mati.
Setelah kekuatan obat yang sangat besar beredar di Meridian, energinya menjadi semakin ganas. Akhirnya, ia menuju pusaran ki ungu di Dantian. Bang! Bang! Pusaran air ki seperti bendungan yang akhirnya menyambut banjir besar. Ketika banjir menghantamnya, suara tumpul terdengar dari tubuh Xiao Chen. Di bawah serangan hebat ini, organ dalam Xiao Chen bergetar. Kulitnya memucat saat dia merasakan sakit yang luar biasa. Energi obat yang sangat besar menghantam pusaran ki ungu tanpa henti. Pusaran air ki yang tangguh sepertinya bisa runtuh kapan saja. Meskipun Xiao Chen mengharapkan energi obat menjadi kuat, ketika dia melaksanakan rencananya, energi obat dari Snow Ginseng berusia 500 tahun jauh melebihi ekspektasinya. Energi obat memenuhi seluruh ruang dalam pusaran ki. Selain itu, masih banyak energi obat yang masuk dari luar. Situasi ini sangat buruk. Jika Xiao Chen tidak dapat segera mencerna energi obat ini, pusaran ki-nya mungkin akan membengkak hingga meledak. Xiao Chen mempertahankan ketenangannya dan perlahan-lahan mengedarkan mantra ilahi guntur ungu. Sambil berpikir, pusaran air ki berputar perlahan. Meskipun kecepatan pusaran ki tidak cepat, setidaknya ia bergerak. Seketika, pusaran ki menyerap sejumlah besar energi obat, membuatnya lebih tangguh. Siu, siu. Saat pusaran ki menyerap lebih banyak energi obat, pusaran itu berputar semakin cepat. Akhirnya, itu secepat ketika dia biasanya berkultivasi. Pada saat ini, Xiao Chen menghela nafas lega. Upaya sebelumnya tidak sia-sia. Kalau tidak, ketika energi obat menabrak pusaran ki-nya, energi itu akan langsung runtuh. Saat pusaran ki berputar lebih cepat, laju penyerapan energi obat meningkat. Xiao Chen jelas merasakan kekuatannya meningkat. Semua pori-pori tubuh Xiao Chen terbuka saat energi besar memenuhi tubuhnya. Bahkan darahnya pun melonjak. Setelah mengonsumsi Snow Ginseng berusia 500 tahun, budidaya dapat ditingkatkan 10 tahun. Tidak mungkin mencerna semua energi obat dalam satu tarikan napas. Akhirnya, semuanya menjadi tenang. Xiao Chen memperlambat laju penyerapan. Kuncinya adalah menjaga stabilitas. Semakin cepat ranah budidaya meningkat, maka harus semakin stabil. Setelah 7 hari, Xiao Chen telah sepenuhnya mencerna energi obat dari Snow Ginseng. Xiao Chen membuka matanya, dan dua berkas cahaya ungu menyala. Pupil hitamnya tampak lebih dalam, bahkan lebih tak terduga. Xiao Chen membuang kulit ginseng salju di tangannya dan mengeluarkan ramuan roh berusia 500 tahun lainnya. Dia bergumam, ini adalah 100 buah roh. Efeknya lebih lemah dibandingkan Snow Ginseng. Itu hanya dapat menghasilkan budidaya selama 5 tahun. Namun, itu masih cukup berharga. Setelah Xiao Chen mengonsumsi Snow Ginseng, pusaran ki-nya membesar secara signifikan. Jumlah esens yang dikandungnya telah meningkat setengahnya. Terlebih lagi, berdasarkan pengalaman dari percobaan sebelumnya, pencernaan 100 buah roh miliknya tidak seberbahaya percobaan sebelumnya. 2 hari kemudian, Xiao Chen sepenuhnya menyerap energi obat. Sepanjang bulan berikutnya, Xiao Chen terus mengonsumsi harta alam yang meningkatkan budidayanya. Jumlah esens di tubuhnya telah meningkat ke tingkat yang mengerikan. Jumlah esensi Xiao Chen saat ini sebanding dengan Raja Bela Diri tingkat medial. Jika dia benar-benar mengonsumsi semua ramuan roh, jumlah esensinya akan melampaui Raja Bela Diri tingkat medial, sebanding dengan Raja Bela Diri tingkat tinggi. Setelah sebulan berlalu, Xiao Chen memegang ramuan roh terakhir yang berusia 500 tahun di tangannya. Dia sedikit mengernyit, berbicara dengan lembut pada dirinya sendiri. Menjelang akhir, efek dari buah roh ini telah melemah. Ramuan roh yang awalnya dapat meningkatkan kultivasi saya 10 tahun tidak dapat mencapai 5 tahun sekarang. Ini adalah masalah membangun resistensi terhadap spirit herb. Xiao Chen pernah mengalami ini sebelumnya di dunia bawah tanah. Karena dia telah mengonsumsi terlalu banyak ramuan roh, dia memperoleh perlawanan yang signifikan terhadapnya. Kecuali Xiao Chen menemukan ramuan roh yang berusia lebih dari 1000 tahun, akan sulit menggunakan metode ini untuk meningkatkan budidayanya secara tajam. Ramuan roh yang berusia di bawah 1000 tahun tidak lagi berguna baginya. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan tersenyum tipis, aku seharusnya sudah puas dengan ini. Sampai sekarang, jumlah esensiku dapat dibandingkan dengan Raja Bela Diri kelas tinggi. Begitu saya menjadi Martial King, kualitas esens saya akan meningkat lagi. Pada saat itu,
Raja bela diri yang berpengalaman tidak akan memiliki banyak keuntungan dibandingkan saya. Xiao Chen hanya menggunakan setengah hari untuk mencerna ramuan roh terakhir. Setelah seminggu berikutnya, dengan dukungan esensnya yang luas, Xiao Chen maju ke puncak Saint Martial kelas superior tanpa hambatan apapun. Setelah budidaya Xiao Chen meningkat, jumlah meridian kecil yang terbuka di tubuhnya meningkat. Dia hanya perlu membuka 2 meridian kecil lagi untuk mengolah lapisan ke-6 mantra ilahi guntur ungu. Sudah waktunya bagi Xiao Chen untuk membuka kedua meridian itu. Dia perlu mengolah lapisan ke-6 mantra ilahi guntur ungu, meningkatkan ranah budidaya dan teknik budidaya. Ketika para pembudidaya berusaha mengatasi rintangan besar, mereka biasanya menghabiskan waktu lama untuk melakukannya. Mereka tidak hanya membutuhkan esensi yang cukup, tetapi mereka juga membutuhkan momen yang tepat. Tanpa momen yang tepat ini, mustahil untuk maju ke Martial King. Liu Ruyue pernah memberi tahu Xiao Chen tentang pengalamannya ketika maju ke Martial King. Dengan demikian, pentingnya momen yang tepat sudah tertanam dalam diri Xiao Chen. Untungnya, dia memiliki mantra ilahi guntur ungu. Maju ke lapisan ke-6 bisa dianggap sebagai momen yang tepat. 2 hari setelah maju ke puncak Martial King, Xiao Chen siap untuk mencoba membuka paksa 2 meridian kecil. Energi murni dan besar yang disebabkan oleh petir beredar di 9 meridian utama Xiao Chen dalam satu siklus kecil. Kemudian, perlahan-lahan mengalir melalui banyak meridian kecil untuk sebuah siklus besar. Setelah itu, Xiao Chen tidak terburu-buru mengirim esens ini kembali ke Dantian. Dia menghentikan esens di tengah-tengah salah satu meridian utama. Banyak meridian kecil yang mengelilingi meridian utama ini seperti cabang-cabang pada batang pohon. Xiao Chen mencari meridian minor tertutup yang dia butuhkan. Kemudian, dia mengasah esensinya hingga seperti paku dan menusuk meridian kecil secara perlahan. Ya, meridian kecil hanya terbuka sedikit, dan Xiao Chen segera merasakan sakit yang menyayat hati. Dia dengan tajam menghirup udara dingin. Namun, Xiao Chen tidak menghentikan tindakannya. Rasa sakit sudah bisa diduga ketika membuka paksa meridian minor. Xiao Chen sudah mempersiapkan ini sejak lama. Meridian kecil terbuka sedikit demi sedikit. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan pembuluh darah di dahinya menonjol saat keringat mengalir tanpa henti. Setelah bekerja keras selama 1 malam, meridian kecil ini akhirnya terbuka 1/10. Setelah beristirahat sebentar, dia kembali membuka meridian minor. Xiao Chen tidak punya banyak waktu. Dibandingkan dengan para kultivator jenius lainnya, dia memulainya jauh lebih lambat. Orang-orang itu telah meninggalkan Xiao Chen dalam debu. Dibandingkan yang lain, Xiao Chen paling membutuhkan waktu. Hasil panen dari pertemuan yang tidak disengaja ini berhasil sedikit menutup kesenjangan. Lagi pula, para kultivator jenius itu sebagian besar didukung oleh sekte-sekte besar. Mereka tidak kekurangan pil, jamu, atau harta karun. Tidak peduli betapa menyakitkan, betapa sulitnya, atau betapa berbahayanya, Xiao Chen harus bertahan, dia tidak boleh bermalas-malasan. Setelah setengah bulan, setelah banyak kerja keras, Xiao Chen akhirnya membuka kedua meridian kecil ini sepenuhnya. Meridian kecil yang baru terlalu rapuh, esensi tidak dapat mengalir melaluinya. Jadi, dia tidak bisa menggunakannya untuk bercocok tanam. Namun, Xiao Chen sudah mempersiapkannya sejak lama. Dia memilih banyak herbal roh berkualitas untuk memberi nutrisi pada meridian. Setelah 7 hari berikutnya, dengan nutrisi dari ramuan roh, meridian kecil Xiao Chen yang baru dibuka sama stabilnya dengan meridian lainnya. Dia bisa menggunakannya untuk berkultivasi sekarang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bulan bundar yang besar menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya lembut. Xiao Chen perlahan bangkit dari batu. Dia menatap bulan terang di atas sebelum mengeluarkan inti roh emas dari cincin semesta. Inti roh emas ini seukuran bola basket. Ini adalah inti roh Raja Singa Emas yang pernah diburu Xiao Chen di hutan liar. Xiao Chen merasa bahwa dia kekurangan sesuatu untuk maju ke Martial King sampai dia mengingat inti roh Raja Singa Emas. Xiao Chen sekarang menyadari bahwa dia masih kekurangan kekuatan eksternal yang kuat. Ketika dia meningkatkan mantra ilahi guntur ungu ke lapisan ke-6, dia akan menggunakan kekuatan eksternal bersamaan dengan esensinya untuk menerobos ke Raja Bela Diri dalam satu tarikan napas. Xiao Chen memegang inti roh emas yang telah tersimpan di cincin semesta selama lebih dari setahun.
Akhirnya tiba waktunya untuk menggunakannya. Maju dari Martial Saint kelas tinggi ke Martial King dalam waktu 3 bulan sama sulitnya dengan naik ke surga. Ini adalah sesuatu yang tidak berani dipikirkan oleh siapapun. Namun, Xiao Chen ingin bertaruh. Dia merasakan energi murni dari inti roh emas dan berkata, setelah mempersiapkan selama 2 bulan, saya mengonsumsi ramuan roh yang telah meningkatkan kultivasi saya dengan risiko besar, menghabiskan banyak usaha, dan menderita untuk membuka meridian kecil, semua untuk ini hari. Xiao Chen hanya bisa berhasil, dia tidak mampu untuk gagal. Dibandingkan dengan mereka yang mendapat dukungan dari sebuah sekte, para jenius puncak itu, dia tidak memiliki sumber daya yang bisa disia-siakan karena kegagalan. Saat dia gagal, dia akan kehilangan kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Bulan purnama berbentuk bulat sempurna, malam itu gelap dan sunyi. Xiao Chen mencari tempat di mana energi spiritualnya relatif padat. Kemudian, dia duduk bersila di atas batu. Xiao Chen menyilangkan jari dengan telapak tangan menghadap ke atas. Inti emas seukuran bola basket melayang dengan tenang di atas telapak tangannya. Energi spiritual dari inti roh melayang keluar tetapi tidak menyebar. Xiao Chen mengarahkannya dengan sense spiritualnya. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam sebelum menghembuskan gas putih. Bahkan setelah sekian lama, gas ini tidak menyebar. Keberhasilan atau kegagalan akan tergantung pada langkahnya. Setelah semuanya siap, Xiao Chen menutup matanya. Pusaran air Qi yang sangat besar di dantian Xiao Chen berputar dengan cepat. Kemudian, dia diam-diam menggunakan metode sirkulasi untuk lapisan ke-6 mantra ilahi guntur ungu. Energi spiritual yang dikaitkan dengan petir di sekitarnya mengalir ke tubuh Xiao Chen, membentuk pusaran air di luar tubuh saat itu terjadi. Ia melewati pori-pori kulitnya dan mengalir ke meridiannya, akhirnya mencapai dantian. Ya, cairan esensi yang dikaitkan dengan petir dengan cepat terbentuk, menetes dari pusaran air Qi ungu. Segera, energi yang disebabkan oleh petir memenuhi pusaran Qi ungu. Ini adalah langkah pertama dalam mengembangkan mantra ilahi guntur ungu. Xiao Chen harus menyerap energi spiritual yang disebabkan oleh petir di sekitarnya dan menyimpan semuanya di dantian ini. Namun, hal itu tidak berhenti di situ. Xiao Chen harus menyempurnakannya terus-menerus, mengubah energi spiritual menjadi esensi yang lebih murni. Cairan ungu di pusaran Qi juga berputar liar bersama pusaran Qi. Sekarang, Xiao Chen menggunakan metode dari lapisan ke-6 mantra ilahi guntur ungu untuk memurnikan energi spiritual. Oleh karena itu, ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Saat pusaran Qi berputar, busur listrik yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara sekitarnya, berderak dengan gelisah. Di malam yang gelap, tampak seperti sambaran petir kecil melintas, menyinari wajah Xiao Chen dengan cahaya ungu. Ledakan. Tiba-tiba, pusaran air, di dalam dan di luar tubuh, berhenti berputar. Cairan ungu di pusaran air bagian dalam meledak, dan warnanya semakin dalam. Namun volumenya menurun secara signifikan. Awalnya, esens itu bisa mengisi seluruh pusaran Qi, tapi sekarang, hanya mengisinya sedikit. Waktu yang diperlukan untuk memurnikan energi spiritual menjadi esensi berkurang setengahnya. Lapisan ke-6 mantra ilahi guntur ungu memang kuat, pikir Xiao Chen gembira. Ini berarti saya dapat melipat gandakan kecepatan kultivasi saya di masa depan. Namun, Xiao Chen hanya berhasil di satu segmen. Setelah ini, dia masih harus berhasil mengedarkan esensinya dengan siklus kecil, lalu siklus besar, sebelum mantra ilahi guntur ungu miliknya dapat naik ke lapisan ke-6. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam dan terus mengedarkan mantra ilahi guntur ungu. Cairan ungu pekat melonjak dan mengalir ke 9 meridian utama. Esensi yang murni dan padat mengalir dengan cepat dalam 9 meridian utama. Itu seperti kuda liar yang berlari kencang. Kesadaran Xiao Chen hampir tidak bisa mengendalikannya. Kecepatan yang luar biasa. Xiao Chen tercengang. Ketika kecepatannya meningkat, itu berarti efisiensi budidayanya akan meningkat. Antisipasi lapisan ke-6 mantra ilahi guntur ungu memenuhi Xiao Chen. Namun, saat ini, Xiao Chen juga harus sangat berhati-hati. Jika dia kehilangan kendali atas mantra ilahi guntur ungu, dia akan gagal dalam upaya pertamanya untuk menerobos. Terlepas dari situasinya, Xiao Chen harus menyelesaikan siklus kecil itu dengan lancar. Kecepatannya meningkat selama siklus besar.
Jika dia bahkan tidak bisa menangani siklus kecil, bagaimana dia bisa mengatur siklus besar? Xiao Chen menenggelamkan kesadarannya. Keinginannya bertindak seperti tali, mengendalikan kuda liar ini, tidak membiarkannya lepas kendali. Akhirnya, Xiao Chen dengan susah payah menyelesaikan sebuah siklus kecil. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika esensi kembali ke pusaran Qi, pusaran air dalam dan luar mulai berputar lagi. Pusaran air listrik besar juga muncul di langit. Pusaran air listrik tidak berputar sama sekali, itu hanya muncul di langit malam. Guntur menderu-deru di sekitarnya dan kilat menari-nari di langit, menerangi seluruh pulau Qianren. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Bai mengobrol dengan Yue Chenxi. Ketika mereka menemukan perubahan di langit, ekspresi mereka juga berubah. Yue Chenxi bergumam, ini adalah fenomena misterius. Hanya teknik budidaya peringkat surga yang akan menghasilkan fenomena misterius ketika berkembang. Mungkinkah Xiao Chen mengembangkan teknik budidaya peringkat surga? Ketika Xiao Bai melihat pusaran air listrik yang muncul entah dari mana, wajah imutnya menunjukkan ekspresi anggun. Dia bukan lagi spirit fox kecil yang tidak mengerti apapun. Setelah Xiao Bai berhasil mengubah bentuk, dia mulai berkultivasi juga. Bahaya besar akan menyertai fenomena misterius sebesar itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan cemas, kakak perempuan Yue, apakah kakak Xiao Chen akan baik-baik saja? Haruskah kita pergi dan melihatnya? Yue Chenxi melihat ekspresi khawatir Xiao Bai. Dia berpikir, Xiao Chen ini benar-benar beruntung. Dia memiliki temperamen yang aneh, namun gadis cantik ini mengikutinya dengan teguh. Xiao Bai, jangan khawatir. Dia berada pada momen krusial. Jika kita mendekat, mungkin akan berdampak negatif. Saya yakin dia akan berhasil, kata Yue Chenxi sambil tersenyum lembut. Ketika Xiao Bai mendengar ini, dia menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Xiao Bai percaya pada kakak Xiao Chen. Dia pasti akan berhasil. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Fenomena misterius eksternal tidak mempengaruhi Xiao Chen sedikit pun. Dia saat ini fokus pada pusaran Qi di dalam dirinya. Awalnya, pusaran Qi Xiao Chen hanya sedikit penuh dengan cairan ungu. Setelah siklus kecil, jumlahnya meningkat menjadi setengahnya. Dengan bantuan ramuan roh itu, kapasitas Xiao Chen untuk memegang esensi menjadi sangat besar. Sekarang, setelah satu siklus kecil, rasanya seperti bisa mengisi pusaran Qi hingga setengahnya. Ini membuat Xiao Chen bersemangat. Siklus kecil saja sudah begitu kuat, aku ingin tahu seberapa kuat siklus hebatnya, Xiao Chen bertanya-tanya dalam hati. Setelah itu, Xiao Chen mengendalikan esensinya untuk mempersiapkan siklus besar, inilah momen paling krusial dari terobosan ini. Huci, Huci, esensi dalam pusaran Qi dengan cepat muncul, mengikuti jalur sirkulasi mantra ilahi guntur ungu. Itu sangat cepat sehingga Xiao Chen hampir tidak bisa bereaksi. Jika sepeda kecil sebelumnya dideskripsikan sebagai kuda liar yang berlari kencang, maka ini seperti mobil balap yang melaju kencang. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Ini buruk. Jika terus seperti ini, saya tidak akan bisa mengendalikan jalan yang diambil esens. Ketika itu terjadi, esens berubah menjadi kacau. Saya tidak hanya akan gagal, tetapi juga akan menyebabkan luka dalam yang parah. Ekspresi Xiao Chen berubah saat dia berpikir dengan ngeri. Ini seperti memberi seseorang yang biasanya mengendarai kereta kuda sebuah mobil balap. Orang ini sudah terbiasa dengan kecepatan kereta kuda. Jika tiba-tiba ia berubah, akan sulit baginya mengendalikan kecepatan mobil balap. Tenang, saya harus tenang. Pola pikir Xiao Chen yang kuat kembali berperan. Hati yang ketakutan dan gelisah ini menjadi tenang dengan cepat. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Xiao Chen. Setelah dia tenang, dia akhirnya memikirkan metode untuk mengatasi hal ini. Sebenarnya, Xiao Chen telah mengambil pendekatan yang salah sejak awal. Mustahil untuk mengendalikan esens yang cepat ini dalam sekejap. Melaju ke lapisan ke-6 mantra ilahi guntur ungu bukan sekadar rintangan besar. Xiao Chen percaya bahwa tidak ada yang bisa mengendalikan perubahan seperti itu dalam sekejap. Mengikuti alur pemikiran ini, apakah itu berarti mustahil untuk maju ke lapisan ke-6 mantra ilahi guntur ungu? Hal itu jelas tidak benar. Xiao Chen tidak memerlukan kendali atas kecepatan esens yang cepat ini, melainkan arahnya.
Dia harus berhasil memaksa esensi mengalir di jalur lapisan ke-6 mantra ilahi guntur ungu, menyelesaikan siklus besar. Xiao Chen merasa tercerahkan setelah dia menyadari hal ini. Setiap kali esensi yang cepat ini hendak berbelok ke arah yang salah, keinginannya akan menjadi kekuatan yang lembut, mendorong esensi ke jalan yang benar. Meskipun sederhana untuk dijelaskan, namun sulit untuk dicapai. Kecepatan esens terlalu cepat. Xiao Chen harus menangkap momen yang tepat setiap saat. Hal ini menguras semangatnya. Namun, dia tidak bisa gegabah. Gemuruh. Saat esensi bergerak dalam siklus besar, pusaran air listrik besar di atas kepala Xiao Chen juga mulai berputar dengan cepat. Itu menarik semua energi spiritual yang dikaitkan dengan petir dalam jarak 1000 meter. Kilatan petir saling bersilangan, awan bergejolak dan memenuhi radius 1000 meter. Kerlap-kerlip cahaya menyinari seluruh pulau Qianren seolah-olah siang hari. Di bawah kendali hati-hati Xiao Chen, dia akan menyelesaikan siklus yang hebat. Sebelumnya, esens hampir melaju ke arah yang salah beberapa kali. Untungnya, Xiao Chen berhasil menarik esens kembali. Xiao Chen merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya beberapa kali. Seluruh prosesnya sangat berbahaya. Bang! Ketika semua esens akhirnya berkumpul kembali di dantian, pusaran Qi meledak. Esensi yang melonjak berfluktuasi untuk waktu yang lama sebelum berhenti. Esens perlahan berkumpul dan membentuk pusaran Qi lain yang penuh dengan cairan ungu. Xiao Chen merasa kembung setelah ini. Setelah pusaran Qi terisi, pusaran itu membesar lagi. Lapisan ke-6 mantra ilahi guntur ungu. Kesuksesan. Xiao Chen berteriak penuh semangat. Tiba-tiba matanya terbuka, dan dua berkas cahaya ungu melintas di langit. Sebelum Xiao Chen sempat bereaksi, pusaran air listrik yang mengerikan di langit tiba-tiba memasuki mata kanannya. Perubahan mendadak ini sedikit mengejutkan Xiao Chen, tetapi dia tidak panik. Api sejati guntur ungu sepenuhnya menyerap semua energi di pusaran air. Xiao Chen tidak terburu-buru untuk menguji kekuatan api sejati guntur ungu. Dia menutup matanya lagi dan terus mengedarkan pusaran Qi. Inti roh emas di telapak tangan Xiao Chen mulai berputar. Xiao Chen dengan panik menyerap energi spiritual emasnya yang besar dan murni yang lebih kuat dari batu roh kelas tinggi. Inti roh emas tampak menyusut. Xiao Chen dengan cepat menyerap semua energi spiritualnya. Xiao Chen ingin meminjam energi eksternal ini untuk menerobos batasan alam martial Sein dan menjadi raja bela diri dalam satu tarikan napas. Ketika Yue Chenxi, di kejauhan, melihat pusaran air listrik menghilang, dia menghela nafas lega. Dia tahu bahwa teknik budidaya Xiao Chen telah berhasil maju. Namun, ekspresinya menjadi serius lagi. Aura yang kuat datang dari Xiao Chen. Energi ini sangat besar. Selanjutnya terus meningkat. Yue Chenxi mengerutkan kening dan berkata dengan cemberut, orang ini, mungkinkah dia berpikir untuk menerobos ke Martial King? Ini gila. Saat energi emas mengalir masuk, energi yang terkumpul di dantain menjadi lebih kuat. Xiao Chen juga bisa dengan jelas merasakan penghalang sebelum energi ini. Ini adalah rintangan terakhir untuk menjadi raja bela diri. Saya akan menerobosnya dalam satu tarikan napas. Hancurkan. Saya akan maju ke Martial King. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Xiao Chen berteriak keras di dalam hatinya. Dia meningkatkan kecepatan penyerapan energi inti roh. Merusak. Ketika inti roh emas benar-benar terkuras, Xiao Chen berteriak. Kemudian, dia menggunakan energi yang kuat ini dan mengedarkan esensinya untuk menabrak penghalang. Kak bisa. Suara berderak datang dari dalam tubuh Xiao Chen. Penghalang yang menghentikan martial science hancur tanpa mampu melawan. Energi yang sangat besar langsung memenuhi Xiao Chen. Dia melayang ke udara. Xiao Chen benar-benar terbang dan tidak menggunakan mantra gravitasi. Dia membuka matanya dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Setelah 2 bulan berusaha, menderita, dan satu ledakan terakhir, Xiao Chen akhirnya maju ke Martial King. Mengaum. Qi dan darah Xiao Chen melonjak. Rasanya dia memiliki energi yang tidak ada habisnya. Bahkan darahnya tampak seperti terbakar. Apakah ini kekuatan seorang raja bela diri? Sementara Xiao Chen merasa gembira, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung panjang. Suaranya seperti guntur, bergema di seluruh pulau Qianren, tidak memudar untuk waktu yang lama. Dia benar-benar berhasil. Keterkejutan memenuhi tatapan Yue Chenxi.
Dia naik dari Saint Martial kelas tinggi ke Martial King dalam 2 bulan. Ini adalah ranah kultivasi yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang dalam hidup mereka. Namun, Xiao Chen hanya menggunakan waktu 2 bulan untuk mencapainya. Jika berita ini tersebar, maka akan menimbulkan keributan besar. Sepertinya saya memilih orang yang tepat. Dia pastilah yang diminta oleh paman bela diri pertama untuk kutemukan. Xiao Chen menenangkan emosinya dan melihat sekeliling. Dia melihat Yue Chenxi sekitar 1000 meter jauhnya dan tersenyum tipis. Semangat juang yang kuat tercurah dari mata Xiao Chen. Auranya melesat ke langit dengan momentum yang besar, lalu ia menekan Yue Chenxi dengan keras. Yue Chenxi tersenyum lembut dan berkata dengan suara rendah, "Apakah kamu ingin berkelahi?" Secara kebetulan, saya baru saja membuat terobosan dalam mantra matahari pagi saya. Saya masih belum menemukan seseorang yang cocok untuk mengujinya. Ledakan, aura yang bahkan lebih kuat dari aura Xiao Chen naik ke udara. Sosok Yue Chenxi melintas dan dengan cepat menuju Xiao Chen. Ketika Xiao Chen melihat Yue Chenxi melayang ke langit, api ungu yang ganas di mata kanannya membentuk pusaran air besar seolah-olah telah menyerap dunia. Menembak, Xiao Chen berteriak, dan nyala api ungu mengalir dari mata kanannya. Cahaya ungu berkedip-kedip dan membuat langit tampak hijau tidak jelas. Kemanapun ia melewatinya, nyala api ungu itu seakan membakar udara, meninggalkan kehampaan hitam besar di belakangnya. Api yang sangat kuat. Ekspresi keterkejutan melintas di mata Yue Chenxi, tapi dia tidak panik. Tangannya yang halus mengepal erat saat dia mengumpulkan energi yang tak terbatas. Auranya terus meningkat. Ketika aura Yue Chenxi mencapai puncaknya, dia berteriak perang dan meninju. Cahaya cemerlang meledak dari tinjunya seperti cahaya matahari terbit. Itu menghilangkan kegelapan di sekitarnya. Ledakan, angin tinju tirani menghantam api dengan keras. Ketika kedua serangan itu bentrok, mereka saling mendorong, tidak menyerah. Gelombang kejut yang kuat terpancar. Ci. Gelombang kejut melanda beberapa gunung tinggi di pulau itu. Mereka pecah, dan bebatuan berjatuhan dari langit seperti hujan. Tanpa diduga, ketika mantra ilahi guntur ungu mencapai lapisan ke-6, serangan biasa dari api sejati guntur ungu dapat mencapai kekuatan seperti itu. Bahkan tinju matahari pagi Yue Chenxi tidak dapat menghancurkannya, pikir Xiao Chen gembira. Tinju matahari pagi adalah salah satu dari sedikit teknik tinju yang terkenal dengan tiraninya. Bahkan teknik bela diri peringkat surga kelas rendah biasa tidak bisa dibandingkan dengan itu dalam kekuatan murni. Kedua serangan itu saling mendorong sebelum perlahan-lahan menyebar. Xiao Chen meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya dan menggambar Lunar Shadow Sabre dengan kecepatan kilat. Wukui yang berkilauan. Pedang Ki ungu yang mempesona muncul entah dari mana. Cahaya pekat muncul di pedang Ki. Di langit malam, ia tampak menusuk seperti laser. Ini adalah salah satu keuntungan dari dunia Martial King, esensi Xiao Chen lebih padat. Baik dalam kualitas maupun kualitas, itu lebih baik daripada Martial Science. Hanya sampai sekarang Xiao Chen menggunakan kekuatan sebenarnya dari teknik bela diri kuno ini. Sebelumnya, apa yang ditampilkannya hanyalah puncak gunung es. Esensi yang melonjak, jumlah esensi Xiao Chen seharusnya tidak lebih lemah dari Raja Bela Diri kelas tinggi. Yue Chenxi menyipitkan mata. Ketika pedang ungu Ki berada 1 meter darinya, dia meninju bagian atas pedang Ki. Sial, sepertinya tinju halus Yue Chenxi tidak terbuat dari daging manusia. Ketika mengenai pedang Ki, ia mengeluarkan dentang logam yang merdu. Kak bisa. Ki sabar ungu itu seperti pedang sungguhan. Setelah hancur, ia jatuh ke tanah berkeping-keping. Setelah itu, keduanya bertukar beberapa lusin gerakan. Xiao Chen menemukan bahwa, setelah dia maju ke Martial King, dia belum menutup jarak antara dirinya dan Yue Chenxi. Sepertinya, dengan bantuan bunga fajar, kekuatan Yue Chenxi telah meningkat. Seperti sebelumnya, dia tidak membutuhkan negara untuk menjadi tandingan Xiao Chen. 1 jam kemudian, Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan berhenti bertarung. Situasinya sama seperti sebelumnya. Jika keduanya bertarung sampai mati, dan Xiao Chen menggunakan semua kartu trufnya, pedang telapak tangan, jurus ke-8 teknik pedang Wukui, dan Kinaga Azure, akan mudah untuk memaksa Yue Chenxi menggunakan kondisinya. Setelah itu, peluangnya menjadi 50-50. Namun,
Ini adalah kartu truf Xiao Chen, tidak perlu mengungkap semuanya. Selamat, kamu berhasil naik dari Saint Martial kelas tinggi ke Martial King dalam waktu 2 bulan. Anda mungkin satu-satunya dengan kecepatan kultivasi yang mengejutkan. Yue Chenxi mendarat di samping Xiao Chen dan berkata dengan lembut, suaranya terdengar merdu dan menyenangkan. Xiao Chen menjawab dengan lembut, itu bukan apa-apa, setelah menyia-nyiakan begitu banyak ramuan roh. Jika aku masih belum berhasil menerobos, pasti ada sesuatu yang salah. Orang ini rendah hati seperti sebelumnya. Dia berbicara tentang masalah ini dengan sangat meremehkan. Namun, jika seorang kultivator biasa memiliki banyak harta, mereka juga tidak akan berani melakukannya. Saat ini, Xiao Bai berlari mendekat. Dia memandang Xiao Chen dan berkata dengan gembira, Kakak Xiao Chen, kamu menjadi lebih kuat lagi. Namun, Xiao Bai tidak malas. Kakak perempuan Yue mengatakan bahwa aku sudah memiliki kekuatan Raja Bela Diri kelas rendah. Xiao Chen memandang Yue Chenxi, merasa agak curiga. Dia tidak terlalu mempercayai kata-kata Xiao Bai. Dia ingat bahwa, di masa lalu, kekuatannya hanya setara dengan Saint Martial kelas superior biasa. Bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat? Yue Chenxi mengangguk dan berkata, saya tidak berbohong. Xiao Bai memang memiliki kekuatan seorang raja bela diri. Teknik pedang alam semesta yang memelihara jantungnya bahkan agak memusingkan untuk saya tangani. Selanjutnya, dia bahkan memadatkan pedang hati. Jika dia pergi ke paviliun pedang salju melayang di negara jin besar, banyak tetua tertinggi akan berjuang untuk menerimanya sebagai murid. Saya berteman baik dengan Master Paviliun Muda Paviliun Pedang Salju Melayang. Jika Anda tertarik, saya dapat membantu Xiao Bai memasuki sekte tersebut. Xiao Chen pernah mendengar tentang Paviliun Pedang Salju Melayang sebelumnya. Itu adalah salah satu sekte puncak di benua yang terkenal karena keahlian mereka menggunakan pedang. Ada banyak ahli di sana, dan itu bisa dibandingkan dengan sekte langit tertinggi. Ketika Xiao Bai mendengar ini, dia berkata dengan lembut, Xiao Bai tidak akan pergi ke paviliun pedang manapun. Saya hanya ingin mengikuti kakak Xiao Chen. Setelah saya menjadi kuat, saya akan membantu kakak Xiao Chen menghajar orang-orang jahat. Xiao Chen tersenyum dan berkata, terima kasih atas niat baik Anda. Xiao Bai sudah memiliki tempat yang dia inginkan. Jangan pedulikan paviliun pedang salju yang melayang. Ketika Yue Chenxi melihat keduanya sangat tidak tertarik, dia tidak lagi membicarakannya. Saat itu sudah larut malam, setelah mereka berbicara lebih lama, mereka berpamitan dan beristirahat. Dong, dong, setelah Xiao Chen menutup matanya dan mulai berkultivasi, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Yue Chenxi, berdiri tidak jauh darinya. Pendekar berjubah putih, bisakah kita bicara? Yue Chenxi berkata pelan sambil menatap Xiao Chen di bawah sinar bulan. Xiao Chen melirik Xiao Bai yang tertidur lelap dan mengangguk lembut. Kemudian, dia pergi bersama Yue Chenxi ke tempat yang jauh. Keduanya berhenti di tepi pulau Qianren. Angin laut bertiup lembut ke arah mereka berdua, itu sangat nyaman. Xiao Chen dengan santai mencari tempat duduk yang bersih sebelum dia bertanya, mengapa kamu mencariku? Yue Chenxi menarik napas dalam-dalam sebelum mengambil keputusan. Dia berkata dengan serius, dalam beberapa hari, tetua tertinggi sekte saya akan tiba. Saya ingin mengundang Anda untuk mengikuti saya ke negara Jin Agung. Xiao Chen mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, ikuti kamu ke sekte langit tertinggi. Yue Chenxi mengangguk dan berkata, itu benar. Sekarang adalah masa keemasan bagi para kultivator yang belum pernah dilihat siapapun selama 1000 tahun. Ada berbagai macam orang jenius, masing-masing dengan bakat luar biasa. Jika Anda pergi ke negara jin besar, Anda dapat melihatnya dengan lebih objektif. Itu adalah utopia dari semua kultivator jenius. Saya telah bepergian kemana saja dalam setahun terakhir, bahkan ke laut yang tak berbatas. Tidak ada tempat yang bisa menandingi negara Jin Agung. Kita tidak hanya memiliki banyak vena roh yang masih utuh dari era kuno, tetapi ada juga banyak teknik bela diri yang tertinggal dari era kuno. Ada banyak sekte yang kuat, sehingga persaingannya jauh lebih ketat dibandingkan tempat lain. Jika seorang kultivator tidak pergi ke negara jin besar, mereka tidak akan pernah tahu betapa sempitnya visi mereka. Tatapan berapi-api melintas di mata Xiao Chen.
Dia jelas tertarik dengan negara jin besar yang dijelaskan Yue Chenxi. Ini adalah tempat yang pastinya harus dia kunjungi setelah meninggalkan negara Qin besar. Sejak Yue Chenxi bertukar jurus dengan Xiao Chen hingga dia meminta bantuannya, Xiao Chen menduga bahwa gadis ini mencoba mendekatinya karena suatu alasan. Yue Chenxi akhirnya menyatakan motifnya. Dia ingin mengundangnya untuk bergabung dengan Sekte Langit Tertinggi. Sepertinya posisinya di Sekte Langit Tertinggi tidaklah sederhana. Namun, Xiao Chen punya pemikirannya sendiri. Bergabung dengan sekte besar berarti memihak sebelum dia berencana melakukannya. Namun, seberapa kuat sebenarnya Sekte Langit Tertinggi? Apakah mereka layak untuk dipihak? Tanpa pemahaman yang tepat, Xiao Chen tidak akan membuat keputusan seperti itu dengan mudah. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat sebelum dia bertanya, dengan bakat dan kekuatanmu, peringkatmu di antara pemuda bangsa jin besar cukup tinggi, kan? Ketika Yue Chenxi melihat bahwa Xiao Chen tampak agak tertarik, dia tersenyum dan berkata, saya memiliki peringkat tinggi, tetapi saya masih jauh dari puncak. Namun, dengan bunga fajar, saya seharusnya bisa menutup celah tersebut. Mengingat bakat iblis seperti Yue Chenxi tidak berada di puncak, persaingan di negara jin besar harus mencapai tingkat yang ketat. Yue Chenxi melanjutkan, kekuatan puncak di benua ini selalu mencari pemuda jenius. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Jin Dabao dan Su Xiaoxiao begitu baik kepada Anda? Mengapa? Xiao Chen bertanya dengan penuh minat. Saat Yue Chenxi mengemukakan poin utamanya, dia tersenyum lembut, kekuatan di belakang mereka juga merupakan kekuatan puncak benua. Mereka memiliki kekuatan sejati di benua ini. Selama kamu ikut denganku ke Sekte Langit Tertinggi, kamu akan memahami segalanya. Xiao Chen tidak bisa menahan tawa serak ketika mendengar ini. Yue Chenxi tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia merasa itu aneh ketika dia bertanya, mengapa kamu tertawa? Xiao Chen bangkit dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Dia tertawa lembut, saya tertawa karena keterampilan perekrutan Anda terlalu buruk. Karena Anda mencoba merekrut saya ke dalam Sekte Langit Tertinggi, mengapa Anda tidak mulai memberitahu saya keuntungan bergabung daripada bertele-tele? Apa gunanya itu? Yue Chenxi tiba-tiba merasa tercerahkan. Dia berkata, benar, saya lupa menyebutkannya. Sekte Langit Tertinggi memiliki semua jenis pil tingkat abadi dan jamu roh yang tak terhitung jumlahnya yang berusia di atas 1000 tahun. Kami bahkan memiliki banyak teknik bela diri dan teknik budidaya peringkat surga. Kami juga punya. Xiao Chen menyela Yue Chenxi dan menepuk bahunya. Dia tersenyum dan berkata, Nona Yue, ini pasti pertama kalinya kamu merekrut seseorang, kan? Yue Chenxi tertegun beberapa saat sebelum dia berkata, bagaimana kamu tahu? Tunggu, tidak, aku. Langit akan segera cerah. Tidurlah dan jangan ganggu kultivasi saya. Setelah Xiao Chen berbicara, dia segera berbalik untuk pergi. Saat Yue Chenxi melihat Xiao Chen pergi, dia merasakan sakit kepala. Dia menghentakkan kakinya dengan keras. Yue Chenxi telah bertemu dengan berbagai macam talenta luar biasa dalam pelatihan pengalamannya. Yue Chenxi telah melihat setidaknya 50, bahkan 100, orang seperti Jin Wuji. Namun, tidak satu pun yang menarik perhatiannya. Yue Chenxi akhirnya menemukan seseorang yang menarik perhatiannya setelah melalui banyak kesulitan, tetapi Xiao Chen sulit untuk dihadapi. Terlebih lagi, dia tidak seperti yang lain, semuanya sopan saat melihatnya. Xiao Chen tidak peduli dengan sikapnya dan memperlakukan Yue Chenxi seperti orang biasa. Hal ini bahkan membuatnya mencurigai pesonanya sendiri. Sepertinya aku tidak bisa menyelesaikan misi yang diberikan paman bela diri pertama kepadaku. Yue Chenxi menghela nafas panjang dan berlarut-larut. Pagi kedua, saat sinar matahari pertama menyinari bumi, membangunkan ketiganya. Setelah mereka sarapan, Yue Chenxi kembali mengangkat topik tadi malam, Xiao Chen, saya tulus tentang ini. Akan ada orang-orang dari Laut Tanpa Batas dan Tanah Sunyi Kuno yang menghadiri kompetisi pemuda 5 negara berikutnya. Ini akan menjadi kompetisi paling luar biasa dalam sejarah benua Tianwu. Anda pasti sudah berpikir untuk berpartisipasi sebelumnya. Namun babak ini akan lebih intens dari sebelumnya. Jika Anda tidak memiliki kekuatan Raja Bela Diri tingkat tinggi, Anda tidak akan berhasil mencapai 100 besar. Bergabunglah dengan Sekte Langit Tertinggi.
Hanya kekuatan puncak seperti Sekte Langit Tertinggi yang menerima berita tentang pertemuan yang tidak disengaja. Hanya pertemuan kebetulan ini yang akan meningkatkan kekuatanmu secepat itu dalam 2 tahun. Setelah memikirkan sepanjang malam, Yue Chenxi akhirnya memikirkan manfaat yang besar. Setelah dia berbicara, dia memperhatikan Xiao Chen sebagai antisipasi. Xiao Chen hendak menjawab ketika sense spiritualnya yang kuat mendeteksi energi luar biasa yang terbang ke arah mereka. Tetua sektemu seharusnya sudah tiba, kata Xiao Chen lembut ketika dia melihat gelombang besar di depan. Ketika Yue Chenxi mendengar ini, dia segera melihat ke arah yang sama. Yue Chenxi melihat ombak yang menjulang tinggi terbuka seperti pintu lipat. Perlahan-lahan mereka membuka dari bawah ke atas, meninggalkan laut dan membubung ke langit. Seorang lelaki tua berjalan dengan tenang di permukaan laut. Ombak yang bergelombang tiba-tiba menjadi tenang saat lelaki tua itu berjalan mendekat. Tanpa kekuatan gelombang yang bergelombang, laut menjadi tenang. Orang tua itu mendekat dengan tenang setelah memecahkan ombak besar, yang bahkan seorang raja bela diri pun tidak bisa melakukannya. Dari kejauhan, itu tampak seperti sebuah gerbang besar yang dibuka oleh kekuatan tak berbentuk. Inikah kekuatan seorang sage? Dia dapat dengan mudah membalikkan laut dengan lambaian tangannya dan mengubah hukum alam. Xiao Chen tidak terlalu terkejut ketika dia melihat lelaki tua itu perlahan mendekat. Dia hanya merasa terguncang sampai ke intinya. Ini adalah pakar sejati, yang berdiri di puncak dunia ini. Xiao Chen akhirnya bisa melihatnya. Hu Qi. Orang tua itu telah berada 1000 meter jauhnya, tetapi dia langsung sampai di pulau itu. Sepertinya beberapa langkah yang diambilnya melampaui batasan ruang, bergerak dalam jarak yang jauh dalam sekejap. Paman bela diri pertama, mengapa kamu ada di sini? Yue Chenxi memandang lelaki tua itu dan mengungkapkan ekspresi gembira saat dia berlari. Orang tua itu tersenyum dan memandang Yue Chenxi, kamu tidak tahu betapa cemasnya kami, orang-orang tua, ketika kami menerima pesanmu. Jika bukan karena sekte tersebut membutuhkan seseorang untuk mempertahankan benteng, Grandmaster Anda akan datang secara pribadi. Yue Chenxi menjulurkan lidahnya dengan nakal. Dia tersenyum dan berkata, bukannya kita tidak akan pernah bisa melarikan diri. Kami hanya terjebak di sini untuk sementara. Kalian terlalu terburu-buru. Yue Chenxi melirik Xiao Chen dengan penuh arti sebelum menggumamkan sesuatu ke telinga lelaki tua itu. Setelah lelaki tua itu mendengarkannya, dia memandang Xiao Chen dengan penuh minat. Rasanya tatapannya bisa melihat semua kepalsuan di dunia ini saat dia memeriksa Xiao Chen. Tatapan Xiao Chen berubah menjadi serius. Dia merasakan energi mental pihak lain yang sangat besar dan ingin memblokirnya dengan sense spiritualnya. Namun, Xiao Chen memikirkannya dan merasa bahwa, jika seorang martial sage ingin memeriksanya, rasa spiritualnya tidak cukup untuk menghentikannya. Bahkan jika dia berhasil menghentikannya, itu hanya akan menarik minat pihak lain. Hal ini akan mengakibatkan pihak lain menggunakan cara lain untuk mencapai tujuannya. Karena tidak ada gunanya memblokirnya. Terlalu sulit untuk menyimpan rahasia dari seorang martial sage. Siu, lelaki tua itu mengalihkan pandangannya dan memperlihatkan ekspresi merenung. Dia berpikir dalam hati, anak yang aneh. Saya tiba-tiba tidak bisa melihat martial spiritnya. Paman bela diri pertama, bagaimana kabarnya? Apa pendapat Anda tentang wawasan saya? Yue Chenxi bertanya sebagai antisipasi. Orang tua itu mengangguk sambil tersenyum, mencapai raja bela diri kelas rendah pada usia 18 tahun. Bakat budidaya semacam ini hanya dapat dianggap rata-rata di negara Jin Agung. Namun, dia telah menguasai dua kondisi berbeda pada saat yang bersamaan. Berdasarkan hal tersebut, ia memenuhi syarat untuk masuk ke dalam jajaran jenius. Haha, masih ada hal yang paling penting. Yue Chenxi bertanya dengan penuh minat, ada apa lagi? Orang tua itu melanjutkan, saya akan berbicara dengannya secara pribadi tentang hal itu nanti. Bagaimanapun, wawasan Anda bagus. Dia adalah tipe orang yang dicari orang tua ini. Yue Chenxi langsung mengungkapkan ekspresi gembira. Namun, setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi yang agak tidak berdaya, orang ini sepertinya tidak tergerak oleh paksaan atau bujukan. Setelah lama mempromosikan sekte tersebut, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menerima atau menolak. Orang tua itu tersenyum dan berkata dengan lembut, dia cerdas.
Biarkan saya berbicara dengannya. Xiao Chen dan Xiao Bai berjarak 200 meter dari lelaki tua itu. Logikanya, mengingat jaraknya yang dekat, mereka seharusnya mendengar percakapan antara lelaki tua itu dan Yue Chenxi. Namun, tidak diketahui alasannya tetapi Xiao Chen tidak dapat mendengar apapun. Terlebih lagi, ketika dia melihat mereka, sosok mereka tampak kabur dan tidak jelas. Mengingat hal ini, Xiao Chen bahkan tidak dapat menebak apa yang mereka bicarakan dengan membaca bibir mereka. Saat Xiao Chen merenungkan beberapa hal, lelaki tua itu dan Yue Chenxi tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia mengumpulkan pikirannya dan menangkupkan tangannya dengan cara yang tidak rendah hati atau sombong. Dia berkata, Junior Xiao Chen menyapa senior. Bolehkah senior memberitahu saya nama terhormat Anda? Orang tua itu mengukur Xiao Chen dari jarak dekat. Ketika dia melihat emosi Xiao Chen tidak berfluktuasi, meski begitu dekat dengannya, tetap tenang, dia memujinya di dalam hatinya. Saya tidak berani mengaku menonjol, tapi nama saya Gu Ying, bukan siapa-siapa di Sekte Langit Tertinggi. Jika teman kecil tidak keberatan, kamu bisa memanggilku Senior Gu. Xiao Chen mengangguk dan berkata, terima kasih banyak kepada Senior Gu karena telah membantu. Jika tidak, kami akan terjebak di pulau ini selama 1 tahun atau lebih. Gu Ying melambaikan tangannya dengan acuh dan berkata, itu tidak memenuhi syarat sebagai bantuan, hanya tindakan kenyamanan. Jika saya tidak salah menebak, Anda baru benar-benar mulai berkultivasi 2 tahun lalu, kan? Saat Gu Ying berbicara, Xiao Chen tidak hanya merasa terkejut, tetapi Yue Chenxi, yang berdiri di belakangnya, juga terkejut. Rahangnya terkulai kendur, tidak mampu menutupnya. Mungkinkah ini poin terpenting yang dibicarakan oleh Paman Bela Diri pertama? Berkultivasi menjadi Martial King dalam 2 tahun, bakat seperti itu benar-benar mengerikan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Chen juga tidak menyangka mata Gu Ying begitu tajam. Gu Ying bahkan dapat mengungkap informasi ini. Dia hanya bisa mengangguk mengakui. Gu Ying tersenyum tipis dan berkata, kamu adalah orang yang cerdas, saya tidak akan bertele-tele. Ini adalah masa keemasan budidaya yang belum pernah terjadi dalam 1000 tahun terakhir. Para jenius dari seluruh penjuru mengisi kekuatan puncak. Tidak memihak tanpa memahami situasi Sekte Langit Tertinggi adalah langkah yang bijaksana. Namun, izinkan saya memberi Anda peringatan. Sebelum kompetisi pemuda 5 negara berikutnya, Anda harus menemukan pihak yang bisa Anda dukung. Itu akan menjadi kesempatan terakhirmu. Menangkap, ini adalah hadiahmu karena membantu bocah ini. Gu Ying melemparkan medali berkilauan. Xiao Chen dengan santai menangkapnya dan melihatnya. Kata, Agung, ada di depan, dan di belakang tertulis, langit cerah. Catatan TL, bahasa Mandarin untuk Sekte Langit Tertinggi adalah Tai Hao Zong. Jadi bagian depan medalinya adalah Tai Sang, yang artinya, tertinggi. Bagian belakangnya bertuliskan Hao Tian, hanya karakter pertama yang ada di nama sekte. Artinya, langit yang luas. Karakter kedua juga berarti, langit, tetapi jika ditempatkan pada karakter pertama, artinya, langit cerah. Medali emas itu sepertinya memiliki energi misterius. Ketika Xiao Chen memegangnya di tangannya, dia merasakan sedikit kehangatan. Untaian energi lembut datang dari dalam. Ini membantu seseorang untuk tenang dan membuat mereka rileks. Melihat Xiao Chen menangkap medali itu, Gu Ying tersenyum, aku akan mengantarku pergi dulu. Jika Anda datang ke negara jin besar di masa depan, datanglah ke Sekte Langit Tertinggi untuk mengunjungi kami. Orang tua ini akan melakukan yang terbaik untuk menjamumu. Xiao Chen meletakkan medali itu dan menangkupkan tangannya, senior, berhati-hatilah dalam perjalananmu. Di kejauhan, Gu Ying bergerak 1000 meter setiap langkahnya sambil menggendong Yue Chenxi. Setelah beberapa langkah, dia menghilang dari pandangan Xiao Chen. Saat Xiao Chen melihat keduanya pergi, dia bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang dikatakan legenda, setiap gerakan martial sage akan mempengaruhi hukum alam. Berdasarkan hari ini, hal ini tampaknya benar. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Gu Ying membawa Yue Chenxi dan bergerak melintasi langit, bergerak 1000 meter di setiap langkah. Paman bela diri pertama, mengapa kamu tidak berbicara dengannya tentang bergabung dengan Sekte Langit Tertinggi? Yue Chenxi merasa ragu saat dia bertanya pada Gu Ying. Gu Ying tersenyum lembut dan berkata,
tidak apa-apa asalkan dia menerima Clear Sky Medallion. Penatua itu menghela nafas, segala sesuatu tentangmu baik, tetapi pola pikirmu terlalu murni dan sederhana. Kalau tidak, orang itu tidak akan membuatmu frustrasi. Xiao Chen mengalihkan pandangannya dan tersenyum pada Xiao Bai. Xiao Bai, sudah waktunya kita pergi juga. Keduanya dengan cepat bergerak menuju celah ombak besar, bergerak dalam satu garis. Tidak lama setelah mereka pergi, celah ombak besar itu menutup, air jatuh dari atas. Ombak telah menutup Pulau Qianren sekali lagi. Itu akan dibuka lagi dalam beberapa tahun. Namun, hanya sedikit orang yang mungkin akan bepergian ke sana pada waktu itu. Xiao Chen dan Xiao Bai mengobrol sambil berjalan dengan tenang di laut. Dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, tidak sulit bagi mereka untuk berjalan di permukaan air. Xiao Bai berkata dengan lembut, "Kakak Xiao Chen, saya telah mengembangkan seni pedang cahaya mengalir yang Anda berikan kepada saya hingga lapisan kelima. Kedepannya, Xiao Bai tidak lagi takut pada orang jahat. Jadi, Kakak Xiao Chen, tolong jangan perlakukan aku sebagai beban lagi." Saat Xiao Chen melihat mata Xiao Bai yang sedikit merah, dia tercengang. Xiao Bai bukan lagi rubah roh kecil di masa lalu yang tidak mengerti apapun. Pikiran Xiao Bai perlahan menjadi lebih matang. Dia memiliki pikiran sendiri dan bertindak atas inisiatifnya sendiri. Xiao Chen mengusap kepala Xiao Bai dan tersenyum lembut, "Bagaimana beban Xiao Bai? Anda telah membantu memilih begitu banyak herbal untuk saya di masa lalu dan menyelamatkan hidup saya beberapa kali. Sekarang, kamu bahkan lebih kuat dariku." Xiao Chen berhenti sejenak di sini. Dia memandangi laut yang damai di hadapannya dan bergumam, "Namun, aku berhutang banyak padamu. Jika aku membiarkanmu terluka, aku akan merasa sangat bersalah." Saat Xiao Bai baru saja lahir, Xiao Chen membawanya pergi dari ibunya. Meskipun situasinya mengerikan, dan dia telah menyelamatkannya dari klan Tang, dia juga memiliki motif egois. Kalau tidak, dia tidak akan memberikan teknik budidaya kepada ibunya sebagai kompensasi. Di luar kota air putih, anak kecil ini menyelamatkan Xiao Chen. Dia tidak peduli dengan keselamatannya sendiri dan menyelamatkannya dari Hua Yunfei dan Duan Muqing. Setelah itu, Xiao Bai menyeret tubuhnya yang lelah ke seluruh hutan liar untuknya. Meskipun ada banyak bahaya dan banyak binatang buas roh yang ganas di hutan liar, Xiao Bai memilih herbal untuk mengobati Xiao Chen, membantu mengatasi momen paling berbahaya dalam hidupnya sejauh ini. Sejak itu, Xiao Chen bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan menganggap Xiao Bai sebagai hewan peliharaan, dan dia tidak akan membiarkannya melukai dirinya sendiri untuknya. Setelah Xiao Bai mengubah wujudnya menjadi manusia, Xiao Chen merasa bersalah. Dia membuat keputusannya untuk tidak membiarkan Xiao Bai mengalami bahaya lebih lanjut. Oleh karena itu, Xiao Chen tidak pernah melihat Xiao Bai sebagai beban. Mata Xiao Bai agak berair saat dia berkata dengan lembut, "Apakah itu benar, kakak Xiao Chen?" Xiao Chen berkata, "Lebih benar dari mutiara yang berharga. Ayo pergi. Mari kita berlomba untuk melihat siapa yang mencapai Pulau Green Wind terlebih dahulu. Jika Anda datang lebih dulu, saya akan mengizinkan Anda menikmati pesta anggur." Xiao Bai mendengus dan tersenyum, "Baiklah. Xiao Bai bisa berlari sangat cepat. Kakak Xiao Chen tidak akan menangkapku." Ledakan, ledakan. Tepat pada saat ini, gelombang besar setinggi 1000 meter melonjak ribuan meter di sekitar mereka berdua. Arus bawah yang kuat menyapu bawah laut yang sebelumnya tenang dan menyerbu ombak, menyebabkan ombak naik ribuan meter lagi dalam sekejap mata. Selain dari Martial Sage dan di atasnya, tidak ada orang lain yang bisa mencapai ini. Xiao Chen memiliki ekspresi tak berdaya saat ia mengalami perasaan tak berdaya. Dia benar-benar bertemu dengan dua Martial Sage dalam satu hari. Sebelum Martial Sages, keduanya tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Namun, pihak lain tidak melakukan tindakan menyerang. Jelas bahwa situasinya bisa berbalik. Xiao Chen melirik dan memandangi laut yang kosong. Dia berteriak, "Mungkinkah junior ini mengetahui senior mana yang hadir? Mengapa senior menghalangi jalan junior ini?" Puh, puh. Tiba-tiba, langkah kaki ringan terdengar dari laut di belakang mereka. Xiao Chen berbalik, dan dua sosok buram muncul di pandangannya. Yang satu laki-laki, dan yang satu lagi perempuan, keduanya berpakaian putih. Ketika Xiao Chen mendekat,
dia dengan jelas melihat seperti apa rupa mereka. Pria itu tampak berusia sekitar 30 tahun dan sangat tampan. Wajahnya memiliki penampilan seperti monster yang tidak jelas, dan matanya terlihat dalam dan sangat menarik. Ini adalah pria yang bisa membuat gadis manapun menjadi gila. Xiao Chen belum pernah melihat orang setampan ini sebelumnya. Dia sepenuhnya menggunakan pesona pria. Wanita itu juga tampak seperti berusia 30-an. Dia cantik, dan kulitnya halus. Dia sangat cantik. Saat dia berjalan dengan pria itu, mereka adalah pasangan yang sempurna. Xiao Chen menganggap penampilan pasangan itu sangat familiar. Tiba-tiba, dia menoleh untuk melihat Xiao Bai, dan dia terkejut. Pasangan ini terlihat sangat mirip dengan Xiao Bai. Xiao Chen menebak dalam hatinya. Xiao Bai mencengkeram erat lengan Xiao Chen dan bersembunyi di belakangnya. Dia berkata dengan lembut, "Kakak Xiao Chen, mengapa saya merasa kedua orang ini terlihat sangat akrab?" "Tentu saja kami terlihat akrab. Kamu adalah putriku. Bagaimana mungkin kita tidak terlihat familiar?" Pria tampan berbaju putih itu tersenyum sambil menatap Xiao Bai. Wanita cantik di samping tersenyum pada Xiao Chen dan berkata, "Teman kecil, terima kasih telah memberikanku teknik kultivasi. Juga, terima kasih telah merawat Xiao Bai selama ini." Xiao Bai memandang Xiao Chen dan bertanya, "Kakak Xiao Chen, apakah yang mereka katakan itu benar?" Ekspresi Xiao Chen menjadi suram, dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Setelah sekian lama, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Xiao Bai, itu benar. Mereka adalah orang tuamu." Karena pihak lain telah menyebutkan transformasi 9 revolusi surgawi yang misterius dan mereka terlihat sangat mirip, ini pasti benar.